Bismillah. Qala al-muallif al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam an Abil Minhal Sayyar ibni Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala lahu abi hadithna kaifa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusallil maktubah faqala kana yusallil hajira wa hiya allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu syamsu wa yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayyah wa nasitu ma qala fil maghrib wa kana yastahibbu an yu'akhira minal isya allati tad'unaha al-atamah wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu rajulu jalisahu wa kana yaqra'u fiha bisittin ila al-mi'ah. Maka di dalam dari hadis-hadis yang membahas tentang waktu masuknya salat atau dengan istilah mawaqitus shalah. Maka dalam pembahasan mawaqitus shalah barakallahu fikum dari Abi Barzah al-Aslami, maka berkata Abi menanyakan kepada Nabi tentang yusallil maktubah. Apa makna yusallil maktubah? Maknanya salat yang wajib. Karena kalimat kitab yu'tabar bimakna wajib. Seperti Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kutiba bimakna wajib. Maka di sini yusallil maktubah, salat yang diwajibkan. Maknanya salat 5 waktu. Faqala kana yusallil hajira. Dan hajira telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu di saat panas terik. Wahiyya lati ta'dunaha al-ula, yang disebut dengan yang pertama. Maka di dalam tartib as-shalah yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, salat duhur adalah salat yang pertama diajarkan. Maka di sini disebutkan allati tad'unaha al-ula, yang disebutkan dengan yang pertama. Maka salat yang pertama adalah salat duhur. Kapan itu? Hina tadhhadus syams. Makna tadhhadus syams di saat tergelincir matahari. Maka diketahui bahwa matahari itu terbit dari sebelah timur. Berjalan terus sampai waktu duha. Waktu duha berjalan sampai pertengahan di atas kepala kita. Selesailah waktu timur. Maka mulai masuk kepada waktu barat. Karena dia tenggelam di barat. Maka makna waktu tadhhadu syams di saat mentari masuk kepada wilayah bagian barat. Maka di sini di atas pertengahan. Terbit dari timur sampai pertengahan. Antara barat dengan timur. Maka nanti masuk ke barat sedikit. Itulah dinamakan waktu masuk duhur. Maka waktu masuk duhur hakikatnya adalah matahari sudah condong ke sebelah barat. Maka sebelum duhur itu, sebelum adzan duhur maknanya, ada waktu yang diharamkan untuk sholat, waktu karihah. Karena di situ waktu pertengahan mentari. Dan itu waktu yang dibenci. Maka di sini yang diinginkan dengan hina tadhhadu syams, di saat mentari tergelincir ke arah barat. Itu maknanya. Wa yusallil asra. Kemudian yang kedua salat asr. Tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayyah. Maka salat asr itu dari alamatnya adalah jika kita melihat matahari sangatlah terang benderang.
Tentunya jika selain di Indonesia, terutama di Arab, curah hujan sedikit. Di Indonesia terutama negara kita negara tropik, curah hujan sangat tinggi. Khatulistiwa atau Arabnya Khot al-Istawa ataupun in English equator, maka curah hujan tinggi. Mungkin asar adalah gelap, mendung, hujan dan sebagainya. Namun waktul asr diturunkan perintah untuk melaksanakan asr di Arab, maka asr itu dalam keadaan alamatnya matahari itu jelas putih, terlihat dalam keadaan hayah, yang mana dia itu cahayanya sangat tajam. Maka inilah waktu duhur dan waktu asr. Wa nasitu maqala fil maghrib. Dan aku lupa apa yang diucapkan oleh Nabi dari waktu sholat maghrib. Maka dilewat. Wa kana yastahibu an yu'akhiral isya. Dan dulu Nabi sangat mencintai untuk mengakhirkan waktu isya. Alati tad'unaha al-atamah, yang diistilahkan dengan al-atamah. Maka salat isya diakhirkan, dan diakhirkannya sampai kapan tergantung. Jika mulai berkumpul di awal-awal waktu jam 8, 8.30 maka salat. Jika belum berkumpul kecuali jam 9, setengah 10 maka jam 9, setengah 10 salat. Jika sudah terkumpul. Wa kana yakrahu naum qablaha, dan dibenci untuk tidur sebelumnya. Jadi sebelum sholat isya itu dibenci. Wal haditsa ba'daha, dan dibenci pula berbicara, ngobrol, ngerumpi, begadang setelah sholat isya. Kecuali memang perkara-perkara yang perlu dengan istrinya, ataupun rapat tentang permasalahan dakwah dan sebagainya, maka ini perkara yang lain. Wakana, sekarang selesai dari waktu isya. Wakana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu rajul jalisahu. Maka di sini kapan waktu salat fajar? Kemarin telah kita bahas di waktu ghalas. Makna al-ghalas adalah masih dalam keadaan kegelapan malam bercampur dengan cahaya-cahaya dari arah timur. Namun kebanyakan belum terlihat. Sehingga perempuan-perempuan setelah salam mereka keluar dari sholatnya Nabi dalam keadaan ghalas. Masih hitam pekat dunia ini. Dan masih ada sedikit cahaya-cahaya dari ufuk timur. Begitupun di sini. Wa kana yanfatil min salatil ghadah, maka keluarlah dari salat ghadah, maknanya salatul fajr, hina ya'rifu rajul jalisahu. Di saat seseorang itu diketahui tempat duduknya. Di sana ada orang, di sana ada orang, tidak kelihatan mukanya dan sebagainya, menandakan waktu ghalas. Maka ini menjadi pendalilan dari hadis-hadis yang menunjukkan afdolnya sholat fajar itu disegerakan sehingga selesai dalam waktu masih gelap. Wa kana yaqra fiha bisitin ila mi'ah. Dan dulu Nabi jika sholat fajar mulai dari 60 ayat sampai 100 ayat. Maka di sini dijadikan pendalilan bahwa sholat fajar lebih panjang dari sholat yang lainnya. Maka di sini jika kita melaksanakan sholat fajar, hitungannya lebih panjang dari maghrib, dari isya, dari zuhur, dari asar, dengan dalil ini. Maka selesailah hadis yang pertama dari Abi Barzah. Maka faidah yang bisa kita ambil banyak, terutama pertama adalah waktu sholat zuhur setelah tergelincirnya matahari. Kemudian sholat asar di saat matahari bening, putih. Dan waktu maghrib di sini tidak ingat rawi Abu Barzah al-Aslami. Kemudian waktu isya diakhirkan. Telah dibahas di pelajaran yang lalu, diakhirkan sampai kapan? Jika berkumpul cepat, dilaksanakan cepat. Jika berkumpul terlambat, maka dilambatkan sampai terkumpulnya manusia. Dan di sini ada isyarah tentang disebutkan waktu zuhur itu al-hajirah, saat panas menyengat,
al-ula. Dikatakan waktu yang pertama. Menandakan bahwa sholat berjamaah itu dengan tartib. Jangan menyandarlah biar tidak tidur. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa sholat yang pertama sholat fajr. Sholat duhur. Menandakan bahwa sholat itu 5 waktu ada tertibnya. Duhur, kemudian asar. Dan asar kemudian maghrib. Maghrib kemudian isya, isya kemudian fajr. Nanti ada faidahnya dalam tertib ini. Apa faidahnya? Di saat seseorang menjamak dan mengqadha, maka disesuaikan sholatnya. Nanti akan kita bahas. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua, an Ali anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yaumal khandaq. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumal khandaq. Yaumal khandaq maknanya hari peperangan Khandaq. Istilah yang lain di Al-Quran Al-Ahzab. Yang mana pada saat ini dinamakan Al-Khandaq karena Madinah diserang dari berbagai penjuru oleh kelompok Arab, Kufar, Quraisy dan yang lainnya yang bersatu. Sampai jumlahnya mereka di atas 10.000. Intinya mereka ingin menghancurkan Madinah. Maka mereka datang dari berbagai penjuru dan diusulkan oleh Salman Al-Farisi untuk membuat parit. Sehingga pasukan artileri yang berjalan tidak bisa meloncat. Dan bahkan kuda-kuda kavaleri mereka yang kencang bisa melompat pun tidak akan bisa. Karena paritnya besar. Maka ini dinamakan perang Khandaq karena makna Khandaq adalah parit yang besar. Dan dinamakan perang Ahzab karena berkolaborasi kelompok kufar Quraisy dengan kelompok Arab kufar untuk menghancurkan Madinah. Sehingga dinamakan Al-Ahzab. Maka berkata Ali di pertempuran Khandaq, "Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nar." Di sini doa keburukan kepada orang-orang kafir. Semoga kuburan mereka dipenuhi oleh api neraka. Siapa? Orang-orang kufar yang menyerang kaum muslimin. Kama syaghaluna an salatil wusta hatta ghabatis syams. Dikarenakan doa ini keluar dikarenakan mereka menyibukkan kami dari salat al-wusta sampai matahari tenggelam. Maka di sini kejadiannya Nabi dan para sahabatnya sibuk untuk menggali parit. Karena bahaya besar akan datang. Bukan hanya banjir. Tentara kufar yang akan menghancurkan kaum muslimin akan datang. Maka cepat-cepat. Saking sibuknya tidak sempat sholat berjamaah. Asr. Maka didoakanlah. Mala Allah kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dengan api neraka. Dan di riwayat Muslim, syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Yang mana mereka menyibukkan kami dari salat al-wusta dan dia adalah salatil asr. Tsumma salaha bainal maghrib wal isya. Kemudian Nabi salat antara maghrib dengan isya. Salat apa? Salat asr. Antara maghrib dengan isya. Paham ya? Berarti terlambat memang. Keluar dari waktu salatil asar. Maka di dalam hadis ini faidah banyak sekali. Hadis yang masih menjelaskan waktu salat. Pertama, bolehnya berdoa secara umum kepada kufar. Semoga Allah menghancurkan mereka dan sebagainya. Dan juga di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan apa itu salatul wusta. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan salatul wusta. Di dalam Al-Quran disebutkan hafidu ala salawat wa salatul wusta. Maka disebutkan hafidu ala salawat. Kemudian
as-salatul wusta dikhususkan. Dari ayat ini menjadi pendalilan bahwa salatul wusta mempunyai keutamaan. Karena disebutkan secara umum, hafidhu ala salawat. Kemudian disebutkan, kalau tadi secara umum, jagalah salat itu, diberikan kekhususan dan salat al-wusta. Maka di sini mempunyai maziyah salat wusta itu di dalam ayat ini. Lalu yang jadi permasalahan, kapan salatul wusta? Terjadi ikhtilaf, disebutkan oleh Asy-Syaukani dan yang lainnya sampai 17 ucapan. Salatul wusta itu salat apa? Maka yang rajih adalah yang mengatakan salatul asr. Mana pendalilannya? Ini. Di hadis Ali disebutkan bahwa kelompok Yahud wa Nasara, semoga Allah, kelompok kufar, semoga Allah menjadikan rumah-rumah mereka penuh api, karena mereka telah mengakhirkan kami dari salatul wusta, salatul asr. Ditafsirkan makna salatul wusta dengan salatil asr. Ini pendalilan yang jelas. Dan ini yang rajih, pendapat jumhur, bahwa makna salatul wusta adalah salatul asr di dalam ayat yang kami sebutkan tadi. Dan faedah di dalam hadis ini pun seperti kami sebutkan tentang keutamaan salat asar dan juga tartib. Bahwa asal dari salat itu tartib. Maksudnya, jika kita belum melaksanakan salat duhur, kemudian masuk salat asar, maka salat duhur dulu baru asar. Mana dalilnya di sini? Nabi Muhammad dan para sahabat tidak sempat untuk salat asar. Kenapa? Karena kelompok kufar Arab ingin masuk kepada Madinah. Maka mereka menggali parit, semuanya sibuk. Karena kesibukan ini sampai tidak sempat melaksanakan salat asar, bahkan Nabi. Dan Umar dan Ali di sini semuanya mendoakan keburukan. Dan yang menjadi syahid adalah salat asar hilang waktunya. Masuk kepada apa? Waktul maghrib. Antara maghrib dengan isya. Yang menjadi poin di sini, kapan Nabi melaksanakan sholat asar tersebut? Di waktu sholat maghrib. Kenapa tidak sholat maghrib dulu baru asar? Itu yang jadi poin. Maka Nabi melaksanakan sholat asar dulu, baru maghrib. Ini menunjukkan tentang permasalahan bahwa sholat itu ada tertibnya. Jika kita ketinggalan sholat duhur di waktu asar, kita melaksanakan duhur dulu baru asar. Seperti sekarang, jika kita belum melaksanakan sholat asar dan masuk kepadanya waktu maghrib, maka kita sholat asar dulu baru maghrib. Jangan maghrib dulu baru asar. Maka ini faedah di dalam hadis ini. Dan begitu pun datang dari Abdullah bin Mas'ud. Habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr hatta marrati syamsu au isfarrat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syaghaluna an salatil wusta salatil asr mala Allah ajwafahum wa kuburahum nar. Dan diriwayat hasallahu ajwafahum wa kuburahum nar, maknanya sama dengan hadits Ali. Habasal musyrikun maknanya orang-orang musyrik menjadikan Nabi itu tidak sholat asar. Itu maknanya. Hatta ihmarati syams, sampai matahari itu menguning, memerah, masuklah waktu maghrib. Habis waktu asar. Terbayang bagaimana pada saat itu bekerja keras. Karena orang-orang kafir akan masuk ke Madinah dengan pasukannya. Maka di sini mereka tidak sempat melaksanakan sholat asar berjamaah. Bagaimana keadaan pada saat itu mereka berpikir menyelamatkan keluarga mereka, menyelamatkan diri mereka dan sebagainya. Karena pasukan kavaleri mereka akan datang dan membabi buta, menghancurkan kaum muslimin. Maka dalam keadaan mereka mengambil tanah, menggali tanah, membuang tanah dan sebagainya, sehingga tidak sempat sholat asar.
Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali dan juga oleh Ibnu Mas'ud jelas sekali pendalilannya. Bagaimana tartib, dan begitupun pendalilan dari tartib juga datang mutafakun alaih dari Jabir bin Abdullah bahwa Umar ibn Khattab di saat Yaumul Khandaq setelah masuknya mentari ke ufuk sudah selesai waktu asar, tidak ada lagi. Masuk kepada waktu maghrib dan mereka belum salat. Ja'ala yasubbu kufar Quraisy. Maka Umar mencela, mengutuk kufar Quraisy secara umum. Wa qala ya Rasulullah ma kittu an usalliya hatta kadati syamsu an tagruba. Ya Rasulullah, kita belum salat sampai waktu asar pun sudah hilang. Maka berkata Nabi Muhammad SAW, wallah ma salaituha panazalna ma'an Nabi SAW buthana fatawadda li shalah wa tawadda'na laha fasalal asr ba'da ma gharabati syams tsumma shala ba'dahal maghrib. Di sini jelas tentang keutamaan dari tartib, harus tertib salat itu. Sehingga yang belum salat asar masuk kepadanya waktu isya, salat asar dulu. Baru salat isya. Dan begitupun bagi orang-orang yang musafir, yang menjamak takhir, salat duhur di waktu asar. Karena ini datang di dalam sunnah, mutafakun alaih dari Anas ibnu Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza safara qabla antazula syams jama'a az-zuhur wal asr fi waqtil asr. Bahwa Nabi jika safar sebelum matahari tergelincir ke barat, contohnya safar jam 8, safar jam 9, dari Makkah kemana saja. Maka nanti Nabi akan sholat duhur dan asar di waktu asar. Syahidnya sholat duhur dahulu baru asar. Begitupun di sini tartib. Di saat Nabi mengetahui bahwa sholat asar sudah hilang, maka memerintahkan kepada para sahabatnya untuk turun dan kemudian untuk berwudu dan berkumpul di padang yang luas. Fasholal asr ba'da ma gharabati syams. Nabi pertama sholat asar dulu. Tidak mentang-mentang sudah waktunya maghrib, maghrib dulu. Asar kan udah lewat nanti. Tidak. Sholat asar di waktu maghrib. Kemudian disebutkan summa sholat ba'daha al-maghrib. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Maka ini menjadi pendalilan tentang tartib. Sehingga orang-orang yang safar, please ditartibkan. Tidak misalnya orang yang safar, kayak tadi di dalam hadis Anas, bahwa Nabi melaksanakan sholat duhur itu di waktu asar. Maka sholat asar dulu baru duhur. Kan waktunya asar katanya. Tidak. Dan begitupun Nabi di saat safar sebelum maghrib, safar misalnya jam 2, dan seterusnya, maka sholat asarnya, sholat sebelum maghrib, Nabi safar sebelum maghrib, misalnya safar jam 5, maka sholat maghribnya itu digenapkan, dikumpulkan di waktu isya. Namun, sholat isya dulu apa maghrib dulu? Maghrib dulu, meskipun waktunya sudah masuk di zaman isya. Maka inilah yang diinginkan tartib, seperti di dalam hadis ini. Dan di dalam hadis ini pun dari Ali dan juga dari Ibnu Mas'ud menjadi pendalilan tentang keutamaan sholatul asr. Maka sholatul asr mempunyai keutamaan dari sholat yang lainnya. Meskipun sama-sama diperintahkan, namun dia mempunyai keutamaan tersendiri. Maka dari keutamaan salat al-asr di dalam adillah seperti di antaranya hadis yang kita baca ini. Di mana disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Ali setelah mencela orang-orang kufar Quraisy, musyrik, maka mereka mengatakan kita tidak melaksanakan sholatul wusta, sholatul asr. Mana pendalilan dari keutamaan? Keutamaan
dari salatul asr seperti di dalam ayat Al-Quran, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa kumulillah qanitin. Hafidhu ala as-salawat menandakan bahwa seluruh salawat itu harus dijaga. Namun dari keumuman ini Nabi Allah membaca kekhususan. Allah menjelaskan kekhususan wasalatil asri. Wasalatil wusta. Maka salatil wusta adalah salatul asr seperti ditafsirkan di hadis Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa kita telah kehilangan salatil wusta ayat salatil asr. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan hafidhu ala salawat wasalatil wusta, jagalah salat-salat 5 waktu kalian, terlebih lagi salatil wusta. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan tentang permasalahan keutamaan salatil asr. Kenapa? Karena salat al-wusta ditafsirkan dengan al-asr. Di dalam hadis Ali dan Ibnu Mas'ud yang kita baca di Umdatil Ahkam disebutkan salatul wusta ay salatil asr di dalam hadis yang tadi kita baca. Dan pendalilan dari salatil asr di hadis-hadis yang lain selain di ayat tadi, di mana di ayat mengumumkan terlebih dahulu hafidhu ala salawat, kemudian wasalatil wusta yang maknanya al-asr. Ini keutamaan disebutkan di Al-Quran. Dan di dalam hadis-hadis yang lain tentang keutamaan salatil asr banyak. Pertama, penyebab masuk surga. Yang menjaga salatil asr akan menyebabkan dia masuk kepada surga seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Bakar ibni Abi Musa dari bapaknya Abu Musa al-Ash'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sholal bardain dakhalal jannah. Apa makna al-bardain ya Aba Khawlah? Man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di 2 yang dingin, dia salat di 2 yang dingin, menjaga salat 2 yang dingin itu masuk surga. Apa salatul bardain? Salatul apa? Al-fajr wal asr. Al-fajr waktu dinginnya dari malam. Karena maghrib dan isya dan fajar, maka fajar lebih dingin dari keduanya. Dan al-asr adalah di waktu siangnya. Man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di 2 dingin, dia akan masuk kepada surga. Maka ini keutamaan salat asr dan salat fajar. Dan begitu pun dari keutamaan salat al-asr, bahwa pada saat itu malaikat berganti sip. Yang diturunkan ke bumi di waktu petang, yakni waktu asr. Dan di waktu fajr. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, yata'aqabuna fikum al-malaikah, malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Ini dia poin pendalilannya. Bahwa malaikat itu diturunkan dalam 2 sip. Sip yang pertama di waktu salat al-fajr. Dan sip yang kedua di waktu salat al-asr. Summa ya'rujul ladina ya'tu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Maka di saat diangkat malaikat yang 2 sip tadi ditanya oleh Allah yang Maha mengetahui kejadian, hanya sekedar menanya. Maka ditanyakan oleh Allah, bagaimana engkau diturunkan bagi mereka yang diturunkan salat fajar? Maka dikatakan, aku diturunkan dalam keadaan mereka salat fajar. Dan di saat salat asar mereka diangkat, dan bagaimana engkau meninggalkan umatku ataupun hambaku, kata Allah. Maka disebutkan, wa taraknahum wa hum yusallun. Maka kami tinggalkan mereka, wahai Allah, dalam keadaan salat asar. Maka ini keutamaan dari salat asar dan salat fajar bersamaan. Man sholal bardain dakhalal jannah. Dan juga malaikat yang berganti sip di waktu fajar dan berganti sip di waktu asar. Maka keutamaan orang-orang yang salat fajar dan asar akan dipersaksikan oleh malaikat dan akan ditanya oleh Allah. Malaikat yang turun asar pun ditanya nanti karena mereka akan pergi di waktu fajar. Apa yang kamu hadapi ataupun kamu dapati dari hamba-hambaku di saat kamu turun
bagi yang berganti asar. Maka dilihat orang-orang sedang sholat asar ya Rabbana. Lalu di saat mereka dipulangkan, di saat sholat fajar, apa yang kamu tinggalkan dari hambaku? Mereka sholat fajar. Maka beruntunglah orang-orang yang sholat fajar dan juga sholat asar, karena malaikah akan mempersaksikan apa yang dilakukan oleh orang yang sholat pada dua tempat ini. Dan begitu pun dari keutamaannya juga di hadis Jarir ibn Abdullah yang muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, fa in istata'tum alla taglibu atau alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Maka awas, hati-hati dari dua salat, janganlah kalian melalaikan dua salat ini. Qabla tulu'i syams, apa maknanya qabla tulu'i syams? Qabla al-fajr. Wa qabla ghurubiha, maknanya qabla al-asr. Faf'alu, maka laksanakanlah. Dan Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Bahkan ayat pun telah menjelaskan agar kita bertasbih, maknanya berdoa kepada Allah qabla tulu'i syams, sebelum fajar, salat fajar, dan qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Maka di Al-Quran pun banyak tentang keutamaan-keutamaan salat fajar dan asar. Maka di sini hadis ini pun dari Ali dan dari Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang keutamaan salatil asr. Kemudian kita masuk kepada hadis Ibnu Abbas. I'tamma Nabi sallallahu alaihi wasallam bil asya. Fa kharaja Umar faqala as-shalah ya Rasulullah wa raqadan nisa'u wasibyanu. Maka di saat kata Ibnu Mas'ud masuk kepada Nabi waktu salat Isya, i'tamma, yakni telah masuk sepertiga malam yang pertama, keluarlah Umar dan berkata, as-shalah ya Rasulullah, waktunya salat ya Rasulullah. Raqadan nisa'u wasibyanu, maka telah tidur perempuan dan anak-anak. Pertanyaan besar, kenapa perempuan pada tidur? Apakah mereka tidak salat berjamaah? Jawabnya, sunnah bagi perempuan, terutama meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil yang tidur, maka lebih baik tidur di rumah. Dan afdhalus shalah al-mar'ah fi baitiha, namun jika dia minta untuk keluar salat berjamaah maka tidak boleh dilarang. Seperti hadis-hadis yang terdahulu bahwa an-nisa kharajna fi waqtil ghalas bimurutihinna, dengan hijab-hijab mereka tidak terlihat oleh manusia siapapun setelah selesai dari salat fajar dari masjid dalam keadaan golas, masih hitam pekat. Maka para perempuan di sini disebutkan kata Umar, raqadan nisa wasibyan, telah tidur perempuan dan anak-anaknya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa salat berjamaah wajib untuk laki-laki. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu ma'an, maka keluarlah Nabi dan kepalanya dalam keadaan mengucur air, Allah alam dari wudu dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati au ala nas la amartuhum bisalah hadhihi sa'ah. Jika seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku memerintahkan waktu salat al-isya jam segini. Maka alhamdulillah biqadar istita'ah kita setiap malam melaksanakan kajian-kajian ilmiah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i dalam keadaan berusaha untuk mengakhirkan waktu sholat. Sehingga alhamdulillah kita selesai misalnya pelajaran maghrib, yang mana orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat, pulang ke rumah kita baru selesai. Kemudian masjid kita adzan, dan kebanyakan kita melaksanakan sholat jam 8, jam 8 lebih 5, kadang jam 8.10 kita melaksanakan sholat isya, dan itu di sini di Darmasraya sudah alhamdulillah dianggap lebih malam. Karena sholat isya kebanyakan sekarang 7:15.
Maka 7:15 dan kita sholat 8:10. Sudah diakhirkan 1 jam. Itulah apa yang kita usahakan untuk mendekati sunnah. Karena Nabi telah mengatakan, jika seandainya tidak memberatkan bagi kaum muslimin. Maka jika terlalu mengakhirkan sampai jam 10, berat bagi kita. Dan jam 9 pun berat. Maka kita, umat yang terakhir ini, umat yang malas, maka cukuplah dengan kita mengakhirkan waktu Isya 1 jam karena pelajaran pun, maka ini fattakullah mastata'tum. Beribadahlah kamu kepada Allah semampu kalian. Maka kita bisa masuk kepada hadis ini. La amartuhum bisalah hadhihi sa'ah. Maka jika aku tidak memberatkan kepada umatku agar melaksanakan sholat Isya pada waktu ini, maknanya diakhirkan. Maka dengan ini selesailah perkara-perkara dari mawaqitus shalah. Maka telah selesai semua dari permasalahan mawaqitus shalah. Adapun hadis yang datang setelahnya dari Aisyah dan yang lainnya, maka di sini tidak masuk kepada permasalahan waktu sholat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Capek ya? Habis puasa, buka, ngantuk. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.